Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini kita coba review lagi nih ya smartphone terbaru di bulan September ini yang akan nanti meluncur di tanggal 12 September ini teman-teman. Ya, ini dari brand Vivo ya. Vivo P25 5G dan juga ada Vivo P25 Pro 5G. Wow, menarik teman-teman di sini. Yang saya garis bawahi di sini adalah terkait penggunaan SoC-nya. Nah, untuk Vivo P25 5G dia menggunakan Dimensity 900 dan juga untuk Vivo P25 Pro dia menggunakan Dimensity 1300. Mantap ini teman-teman ya, 1300. Nah, kalau misalkan kita berbicara masalah SoC, nah ya, SoC dari series Dimensity 900, teman-teman mungkin sudah tahu ya skor Antutunya tuh di kisaran berapa ya, di 480 ribuan lah, di bawah Snapdragon 778 ya. Kalau saya salah bisa koreksi di kolom komentar. Kemudian untuk SoC dari Dimensity 1300 dia bisa mencapai skor Antutu di 700.000 teman-teman, itu Antutu 9 ya. Dan ya rata-rata sih memang kalau misalkan coba diulang itu skor Antutunya di sekitaran 660 ribuan lah. Nggak jauh berbeda dengan Snapdragon 870. Jadi ini saingan ketatnya si Snapdragon 870 untuk Dimensity 1300 ini teman-teman. Nah, kalau dilihat dari perbedaan SoC-nya antara Dimensity 900 dan juga Dimensity 1300, jelas di sini juga ada perbedaan dengan GPU-nya. Nah, kalau di Dimensity 900 dia menggunakan GPU Mali G68MC4 teman-teman. Sedangkan untuk di Dimensity 1300 dia menggunakan Mali G77MC9. Nah, di sini juga sudah kelihatan perbedaannya terutama nanti di performa gamingnya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini setelah kita bahas terkait SoC nih ya, nah, kita coba lihat juga di sini ada perbedaan ternyata di bagian kamera teman-teman. Nah, untuk di bagian kamera si Vivo P25 5G biasa dia menggunakan 64 megapiksel OIS untuk kamera utama belakangnya, dan untuk kamera depannya dia menggunakan 50 megapiksel autofocus loh ya. Autofocus ini keren banget teman-teman, jadi bisa bokeh tuh. Nah, kemudian untuk di Vivo P25 Pro 5G dia menggunakan 64 megapiksel juga, sama ya untuk di bagian kameranya. Dan dia di bagian kamera depannya berbeda teman-teman. Untuk di Vivo P25 Pro ini dia menggunakan 32 megapiksel. Nah, ini sudah terjadi perbedaan ya. Jadi si Vivo P25 5G ini mengunggulkan di bagian kamera selfie-nya. Dan juga untuk Vivo P25 5G ini dia sudah support untuk fitur dual view ya untuk di bagian kamera depannya. Waduh, ini lebih mantap lagi di ketika ngevlog ya. Lebih kamera depannya udah keren banget dengan resolusi 50 megapiksel dan kamera belakangnya sudah menggunakan OIS. Sama-sama autofocus lagi nih. Aduh, ini udah keren banget teman-teman, seperti itu ya. Nah, kemudian juga dilihat dari perbedaan lainnya antara Vivo P25 5G dan juga Vivo P25 Pro itu di bagian kualitas chargingnya. Nah, untuk Vivo P25 5G dia 44 watt ya untuk fast chargingnya, sedangkan untuk di Vivo P25 Pro itu dia menggunakan 66 watt untuk fast chargingnya. Dan juga untuk di bagian baterai di sini ada perbedaan teman-teman ya untuk di bagian baterai. Nah, untuk di bagian di Vivo P25 untuk baterainya dia menggunakan 4500 mAh, sedangkan untuk di Vivo P25 Pro dia menggunakan sekitar 4830 mAh. Jadi lebih tinggi sedikit atau lebih besar ya kapasitas baterainya si Vivo P25 Pro ini. Nah, makanya namanya juga Pro kan, pasti lebih pro dibanding yang biasa. Nah, itu sudah bisa disimpulkan. Oke, nah kalau misalkan dilihat dari segi desain, nah ini ya desain kalau menurut saya sih hampir mirip sih sebetulnya ini ya. Untuk si bagian kamera, bump kamera, kemudian untuk di bagian body dan lain sebagainya. Hanya membedakan mungkin di bagian pilihan warna ya, seperti itu. Untuk Vivo P25 5G biasa dan juga Vivo P25 Pro nya. Seperti itu teman-teman ya.
Ini menarik banget sih. Yang saya garis bawahi sebenarnya sih di sini dari SoC-nya ya. Saya penasaran banget dengan si Vivo P25 Pro ini yang menggunakan SoC MediaTek Dimensity 1300 yang hampir mirip nih, seimbang dengan Snapdragon 870. Saya sudah gak sabar ya, penasaran ingin coba gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih ada kesempatan saya bisa coba teman-teman ya untuk si Vivo ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di sini garis besarnya, ataupun mungkin yang penasaran bagi teman-teman di sini terkait si HP ini. Kalau misalkan dilihat dari SoC, kemudian kamera dan perbedaannya untuk si Vivo P25 series ya, Vivo P25 series ini teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin ya previewnya. Mudah-mudahan ini ada informasi yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.